Semuanya, perkenalkan nama aku Meidika Fitriani dengan NIM 24021030011. Di sini aku akan membacakan dan menceritakan kembali sebuah cerita pendek yang berjudul Tato, Ciuman, dan Sebuah Nama. Hari masih sangat pagi ketika seorang perempuan ditemukan mati di tepi jalan dan di depan kedai kebab pada hari itu. Penemuan itu segera menyedot perhatian saat surat kabar memberitakannya dengan judul yang nyaris sama. Perempuan bertato burung gagak ditemukan tewas telanjang diduga korban pembunuhan. Variasi lain dari judul berita itu menyebutkan nama jalan, tempat kejadian, atau nama kedai kebab di jalan itu. Sementara itu, pada pagi saat berita itu muncul di sejumlah laman media massa daring, Bitsy masih malas-malasan di tempat tidur dan memutuskan bolos kerja. Karena semalam ia lembur hingga larut malam dan badannya pegal-pegal. Baru setelah agak siang, dia meraih ponsel yang sengaja diaturnya dalam mode diam dan membukanya, bermaksud untuk memberitahu bos sekaligus temannya, tapi justru menemukan sebuah panggilan dan pesan WhatsApp dari pemilik usaha catering itu. "Bitsy, itu bukan kamu kan?" "Jawab Bitsy, itu bukan kamu." "Ya Tuhan, aku benar-benar akan gila." Bitsy belum sepenuhnya mengerti sampai ia membuka tautan berita yang dikirimkan Laura, bosnya itu, yang diikuti dengan pertanyaan, "Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Kenapa kamu tidak membalas pesan? Apa kamu beneran mati?" Bukannya membalas pesan Laura, Bitsy malah berselancar lebih jauh ke berbagai laman surat kabar dan membaca nyaris seluruh berita tentang kasus ditemukannya mayat telanjang itu. Dan berpikir di dunia ini pasti ada puluhan atau bahkan mungkin ratusan perempuan yang memiliki tato seekor gagak di dada kanannya. Tentu saja itu bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia yang ajaib ini, bukan? Namun, dada Bitsy tetap saja berdetak-detak keras antara takjub dan cemas, dan pelan-pelan mengental menjadi rasa nyeri. Dan buru-buru ia mencari nomor kontak Laura, menekannya dengan jari gemetar. Laura tidak menjawab panggilan telepon. Barangkali perempuan itu tengah muntah-muntah di kamar mandi, sebagaimana biasanya bila ia mendapat kabar buruk. Bitsy melempar ponsel ke atas tempat tidur. Ia buru-buru membuka seluruh pakaiannya, lalu ia berdiri di depan cermin. Tubuhnya tampak lebih kurus dari seharusnya. Sampai ia berpikir, jangan-jangan perempuan di cermin itu bukan dirinya. Ia pasti saja turun sekian kilo selama seminggu ini. Setelah terakhir kali ia menimbang berat badan, payudaranya yang kecil tampak menyedihkan, seperti buah layu dengan warna yang pucat. Ia berpikir, mungkinkah seorang diam-diam telah mencuri tubuhnya dan menukarnya dengan tubuh palsu ini? Mungkin saat itu ia tengah tertidur seperti orang mati hingga tak menyadari apa-apa. Namun, tato seekor gagak di dada kanannya itu tidak mungkin palsu. Tato itu satu-satunya bagian yang paling ia sukai dari dirinya, juga bagian yang paling ia kenal. Tidak mungkin ada orang lain punya tato yang 100% sama seperti miliknya itu, atau menirunya dengan sama persis. Seekor gagak tengah mengepakkan sayapnya, seluruh bulu warna hitam pekat dengan sepasang mata tak kalah gelap. Tato yang sudah dimilikinya sejak berumur 16 tahun, setelah ia memutuskan meninggalkan rumah dan hidup terlunta-lunta di jalanan. Dan ia
Dan di sanalah ia bertemu dengan seorang yang memberinya tato itu. Ia hanya bertemu satu kali itu saja dengan lelaki itu. Setelah menorehkan tato seekor gagak di dada kanannya, lelaki itu mencium bibir dan menamainya Bitsy. Untuk lelaki itu pula, Bitsy yang berkali-kali berpikir untuk mati, ia terus bertahan hidup sampai ia bertemu Rora, perempuan penyayang yang nyaris seperti ibunya sendiri. Baik, itu adalah sebagian dari cerita tato, ciuman, dan sebuah nama. Mengapa saya tidak menceritakan dan membacakan sampai selesai? Karena itu membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana sih alur dari cerita ini. Jadi diawali dengan berita tersebut yang tadi mengabarkan bahwa Rora mengetahui berita ada seorang perempuan bertato burung gagak di dada kanannya itu, dan ia mengira itu temannya. Dan dilanjutkan dengan Bitsy yang merasa bahwa apakah itu benar dirinya, apakah itu dirinya, apakah itu orang lain, dengan dia menyatakan di situ kan di dunia ini tuh nggak cuma satu yang punya tato itu, tapi disangka lagi dengan denialnya itu dia dia itu ini kayaknya saya gitu, soalnya tuh yang mempunyai tato tersebut itu di dunia ini cuma saya, nggak mungkin ada yang sama persis dengan saya gitu. Dan itu tuh kayak setelah itu diceritakan juga kenapa dia memilih untuk hidup sendiri dan meninggalkan rumah. Dia tuh kayak ingin mencoba hal baru gitu loh. Dan dia di hidupnya yang terlunta-lunta itu dia bertemu dengan lelaki itu. Dari tato, ciuman, dan sebuah nama itu Bitsy itu tertarik dengan lelaki itu sampai dia mencarinya itu sampai ini harus ketemu, jangan sampai tidak ketemu begitu. Dilanjutkan dengan dia bertemu Rora itu adalah sahabatnya, tapi kayak lebih ke ibunya gitu loh. Jadi yang mengurus Bitsy, tapi itu sudah seperti temannya. Rora ini tuh kayak karena Bitsy tadi kan ada sempat kalau dia itu mau bunuh diri, kayak mau mati gitu loh, kayak mau meninggalkan dunia, karena itu dia merasa di dunia ini kayak gak ada apa-apanya. Setelah dia bertemu lelaki itulah yang membuat dia bertahan hidup, dan lelaki itu malah gak ditemuinya lagi setelah satu kali pemberian tato, ciuman, dari sebuah nama itu. Dan Bitsy pun itu pemberian lelaki itu ya. Jadi menurut saya kayak dalam cerita ini tuh sangat kompleks sekali ya. Kayak Rora berusaha untuk membuat Bitsy tidak merasa sendiri gitu. Jadi dia Bitsy itu disuruh lembur agar tetap dalam pantauan Rora. Dan di akhir cerita itu saya membaca dan saya akan menceritakan itu, di akhir cerita dia tuh merasa bahwa dirinya sudah mati, dan ya udah kalau mati nggak apa-apa. Dan di akhir cerita itu Bitsy kayak menerima dan kayak flashback tentang keluarganya, tentang dia kangen bapak, ibunya, dan kakak-kakaknya, dia selalu dimanjakan dan lain sebagainya. Dan itu adalah ulasan saya, dan karya ini dipublikasikan pada 2021.
Oke guys, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.